Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Saifuddin. Perkenalkan, nama saya Raya Islami Pratmaja dari Departemen Fisika Angkatan 23 dengan NRP 50012311091, yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan terkait hasil penelitian dan juga hasil analisis dari metode triangulasi yang digunakan pada ujian ETS kali ini. Jadi metode triangulasi itu digunakan untuk menentukan epicenter dengan pemanfaatan minimal 3 stasiun. Nah, pada laporan penelitian kali ini saya bertujuan untuk membandingkan apakah lebih akurat titik epicenter yang dihasilkan dari tiga stasiun atau 5 stasiun. Mungkin secara hipotesa lebih banyak itu lebih akurat, atau 5 itu lebih akurat daripada 3. Tapi saya ingin membuktikan hipotesa tersebut, oleh karena itu saya melakukan simulasi ini dan juga laporan penelitian ini supaya hal itu bisa dibuktikan secara kualitatif dan juga kuantitatif. Oke, sebelum saya masuk ke bagaimana simulasinya dan data yang diperoleh, pertama-tama saya menggunakan tinjauan pustaka yang menjelaskan terkait gelombang primer dan gelombang sekunder, epicenter, dan metode triangulasi. Nah, itu bisa dibaca sudah terlampir di penelitian saya, di laporan penelitian saya. Saya langsung loncat saja ke metode penelitian. Nah, untuk metode penelitian yang digunakan, tentunya kita melakukan simulasi dulu di iris dengan menggunakan koordinat longitudinal dan juga latitude atau bujur lintang kalau nggak salah. Nah, itu sudah diberikan data-datanya oleh Bapak Saifuddin di classroom, yang filenya itu sudah nama-nama stasiunnya. Nah, untuk datanya bisa dilihat di Excel saya di sini ataupun di bagian sini. Nah, ini sudah ada untuk nama-nama stasiunnya. Oh, tidak, sepertinya di sini saja. Nih, ya. Di Excel saya, ini ada data saya dan ini datanya Bapak Saifuddin. Nah, untuk datanya Bapak Saifuddin saya gunakan sebagai referensi untuk simulasi yang 3 stasiun dan juga menggunakan titik epicenter yang dari kanet atau dari niat koordinat epicenter itu latitudenya 36,3 dan longitudenya 140,7. Dan ini yang diberikan oleh Bapak untuk kami para mahasiswa dengan menggunakan latitude 39,4 dan longitude 141,9, yang mana dari masing-masing epicenter tadi dan juga longitudenya yang sudah ditentukan dan sudah diberi, ini longitude dan latitudenya ini juga, maka dilakukan input data atau plotting di website iris yang linknya sudah saya berikan di sini. Nah, kita coba buka aja di itunya. Ini yang ini yang 5 stasiun dan ini yang 3 stasiun. Nah, sebenarnya kedua simulasi ini belum sepenuhnya belum sepenuhnya akurat dengan titik epicenter yang diberikan di niat. Ini juga karena yang memotong itu baru di sini, yang ini tidak memotong dengan yang lainnya. Namun dari kedua stasiun itu bisa dilihat kalau jaraknya itu lebih bagus yang mana atau lebih dekat yang mana. Ini kan lebih jauh. Nah, ini lebih dekat. Nah, walaupun kita sudah tahu secara secara mata tanpa menghitung, kita tahu kalau berarti lebih akurat yang 5 stasiun. Nah, tapi kita perlu yang namanya melakukan sebuah perhitungan. Nah, untuk menentukan jarak itu sudah diberikan persamaannya. Ini
R sama dengan atau jarak sama dengan waktu gelombang sekunder dikurangi waktu gelombang primer dibagi 1 per kecepatan sekunder dikurangi 1 per kecepatan primer, yang mana diasumsikan kecepatan sekundernya 3 km per jam, sedangkan kecepatan primernya akar 3 dari kecepatan sekunder. Sebenarnya yang menyebabkan hasil dari epicenternya itu tidak pas itu karena setiap kedalaman dari lapisan bumi itu heterogen nilainya, jadi kecepatannya tuh seharusnya tidak konstan ya, tapi ini diasumsikan supaya konstan, sehingga nanti di sini juga nah di sini sebelum kita masuk ke pengolahan data kita harus tahu dulu bagaimana kita dapat datanya. Nah, dapat datanya dari mana? Dapat datanya dari codingan ini yang ada di file data dan codingan yang sudah diberikan sama oleh Bapak Saifuddin, yang kita ini sudah saya dapatkan datanya dan sesuai dengan yang saya lampirkan di Excel dan juga di Word. Tapi sepertinya yang di Word ini tidak saya berikan itunya ya. Oh, saya berikan kok. Nah, ini merupakan hasil dari codingan ini yang di run. Nah, untuk memperoleh waktu dan juga selisih waktunya dan juga jaraknya, kita melakukan metode picking. Nah, picking ini juga yang merupakan salah satu faktor error dari buruknya data yang kita peroleh, dikarenakan waktu picking bisa kita lihat. Nah, kita kan akan melakukan picking 5 kali. Kita akan melakukan picking 5 kali, yang mana setiap picking itu tidak bisa dilakukan zooming. Karena tidak bisa dilakukan zooming dan waktu mengklik gelombang primer dan juga sekunder itu agak delay, makanya nanti hasilnya itu tidak bisa seakurat mungkin gitu. Mungkin ada metode yang bisa otomatis. Nah, yang saya lakukan pertama ini untuk menentukan gelombang primernya, karena kita tahu primer itu lebih cepat daripada sekunder. Nah, yang sekunder itu yang di bagian yang mulai naik-naik ini gitu, kita klik lagi, nanti akan menuju stasiun yang berikutnya. Ini kan stasiun pertama. Setelah ini akan menuju ke stasiun berikutnya dan seterusnya sampai stasiun ke-5. Nah, ini stasiun kedua. Mungkin sama saja caranya, mungkin bisa saya skip saja. Oke. Nanti diperoleh data-data tadi, data-data terkait selisih waktu dan juga jaraknya. Kita kembali lagi ke laporan. Nah, di sini sudah saya berikan persamaannya dan juga hasil simulasinya. Nah, dari analisa yang didapatkan nih, untuk konfigurasi 3 stasiun sebagai berikut. Jarak hasil perhitungan dibandingkan dengan koordinat epicenter acuan dari NIET pada 36 derajat 3 dan 140 derajat. 2 stasiun yaitu IBR 010 dan TCG mungkin jangan kosong ya, 008 memiliki selisih jarak kurang dari 1 km, sedangkan FKS 004 menunjukkan selisih yang lebih besar, yaitu sekitar 26 km. Berdasarkan keseluruhan stasiun, diperoleh nilai mean absolute error sebesar kurang lebih 14,45 km dan root mean square error sebesar kurang lebih 18 km dan rata-rata kesalahan relatif sebesar 14,17%. Sedangkan pada konfigurasi 5 stasiun, perbandingan dilakukan dengan koordinat epicenter 39,4 dan juga 141,9 tentang utara dan bujur timur. 3 stasiun menunjukkan selisih jarak di bawah 4 kilo, sedangkan salah satunya ini MYG 002 memiliki penyimpangan sebesar 11 hingga 12 km. Hasil statistiknya menunjukkan bahwa pada konfigurasi 5 stasiun ini
Mean absolute errornya sebesar 7,89 km, lalu root mean square-nya sebesar 10,55 km, dan kesalahan relatifnya itu cuma 10,90%. Nah, berdasarkan dua konfigurasi ini dapat disimpulkan ya kalau 5 stasiun itu lebih baik daripada 3 stasiun, karena bisa dilihat dari error relatifnya, yang mana 5 stasiun itu 10,90%, yang sedangkan yang 3 stasiun itu hanya sebesar atau lebih besar dari 5 stasiun, yaitu 14,17%. Nah, apa yang menyebabkan perbedaan yang signifikan seperti itu? Ya tentunya karena stasiunnya lebih banyak, dan selain itu penyebab error ini karena keterbatasan metode ya, karena pickingnya itu masih sangat manual gitu, dan itu rentan error karena error human error, yang mana tampilan sinyalnya itu kan garis-garis kecil-kecil. Nah, itu seharusnya bisa di zoom atau bisa dilakukan picking otomatis, sehingga karena batas gelombang P dan S kurang jelas, sehingga waktu tiba yang ditentukan itu berpotensi bergeser sekian detik, sehingga terdapat perbedaan pada selisih waktunya yang mempengaruhi hasil dari jarak yang digunakan pada persamaan satu. Dan ini adalah tadi dalam bentuk tabel ini sudah diberikan. Baik, saya rasa cukup untuk penjelasan terkait hasil penelitian saya dan juga hasil simulasi saya. Mohon maaf kalau mungkin terlalu cepat dan juga kurang dalam segi pengolahan data, karena data yang saya gunakan juga menggunakan bantuan MATLAB dan juga Excel, dan saya juga belum menemukan atau menentukan metode-metode lain atau metode perhitungan lain yang bisa memberikan nilai yang pasti untuk besar kurangnya dari atau kurang lebihnya dari kedua perbandingan dari 3 stasiun dan 5 stasiun. Namun saya rasa apabila dengan menggunakan metode ini saja sudah cukup, atau menggunakan perhitungan dan pengolahan data ini saja sudah cukup, maka bisa dibuktikan hipotesis saya yang tadi bahwa 5 stasiun atau stasiun yang lebih banyak itu datanya lebih akurat daripada menggunakan 3 stasiun. Baik, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton dan juga mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.